Kembali lagi di Ruang Tutur. Kali ini kita akan membahas misteri hilangnya sebuah kelompok koloni manusia pada tahun 1587 di sebuah pulau yang hingga kini belum terungkap apa yang terjadi pada mereka. Bayangkan sebuah koloni manusia. Sekitar 115 orang, pria, wanita, dan anak-anak. Semuanya datang dari Eropa dengan harapan baru. Mereka berlayar ribuan kilometer meninggalkan tanah air mereka untuk membangun kehidupan di dunia baru, di benua Amerika. Mereka membangun rumah, mereka bercocok tanam, mereka menulis catatan. Tetapi ketika sebuah kapal kembali untuk mengunjungi mereka beberapa tahun kemudian, koloni itu lenyap. Tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada mayat, tidak ada tanda-tanda bencana, hanya sebuah kata aneh yang terukir di tiang kayu, Keroatoan. Hilangnya koloni Roanoke menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Apakah mereka dimusnahkan oleh suku asli? Apakah mereka berpindah tempat? Apakah mereka meninggalkan pesan rahasia? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang menimpa mereka? Dalam video ini, kita akan membongkar kisah hilangnya koloni Roanoke. Sebuah teka-teki sejarah yang sudah lebih dari 400 tahun tidak terpecahkan. Sejarah awal. Cerita ini dimulai pada tahun 1584 ketika Ratu Elizabeth I dari Inggris memberi izin kepada Sir Walter Raleigh untuk mendirikan koloni di dunia baru. Tujuannya sederhana, memperluas kekuasaan Inggris, menemukan sumber daya baru, dan menyaingi Spanyol yang saat itu menguasai banyak wilayah di Amerika. Raleigh mengirim ekspedisi awal ke Pulau Roanoke yang terletak di lepas pantai Carolina Utara saat ini. Lokasi ini dipilih karena strategis, terlindung dari badai, dan cukup dekat dengan laut untuk jalur perdagangan. Pada tahun 1585, koloni pertama didirikan. Namun, koloni awal ini gagal. Persediaan makanan menipis, hubungan dengan suku asli memburuk, dan akhirnya sebagian besar pemukim memutuskan untuk kembali ke Inggris bersama Sir Francis Drake. Namun Raleigh tidak menyerah. Pada tahun 1587, ia mengirim koloni baru berisi sekitar 115 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Pemimpin ekspedisi kali ini adalah John White, seorang seniman sekaligus gubernur yang ditunjuk untuk memimpin Roanoke. Di antara para pemukim ada cucu White, Virginia Dare, bayi pertama orang Inggris yang lahir di Amerika. Kelahiran Virginia Dare dianggap simbol harapan bagi koloni baru ini. Tapi, harapan itu hanya berlangsung sebentar. Kehidupan di koloni. Koloni Roanoke awalnya berjalan cukup baik. Para pemukim membangun rumah sederhana dari kayu, menanam jagung, dan mencoba membangun hubungan dengan suku asli di sekitar wilayah tersebut. Namun, persediaan makanan cepat menipis. Hubungan dengan beberapa suku lokal pun tidak selalu harmonis. Ada konflik, ada juga kerjasama, tapi kebutuhan koloni semakin mendesak. Melihat situasi memburuk, John White memutuskan untuk kembali ke Inggris pada akhir tahun 1587 demi mencari persediaan tambahan dan bantuan militer. Ia meninggalkan keluarganya, termasuk cucu kecilnya, di Roanoke dengan janji akan segera kembali. Namun, perjalanan White tidak berjalan sesuai rencana. Ketika ia tiba di Inggris, negaranya sedang sibuk menghadapi ancaman armada Spanyol. Akibat perang besar ini, kapal-kapal Inggris difokuskan untuk melawan Spanyol, sehingga White tidak bisa kembali ke Roanoke selama 3 tahun. 3 tahun yang panjang
Dan ketika akhirnya ia kembali pada tahun 1590, yang ditemuinya justru membuat sejarah tercatat selamanya. Penemuan misterius. Ketika kapal John White tiba kembali di Roanoke pada Agustus 1590, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Koloni itu kosong. Rumah-rumah telah dibongkar dengan rapi, bukan dihancurkan paksa. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada mayat, tidak ada bekas serangan. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah kata yang terukir di tiang kayu, Keroatoan, dan di pohon lain hanya 3 huruf, CRO. John White segera berpikir bahwa para kolonis mungkin pindah ke Pulau Keroatoan yang sekarang dikenal sebagai Pulau Hatteras, tempat tinggal suku Keroatoan yang bersahabat dengan orang Inggris. Namun badai besar mengguncang kapal White, membuat ekspedisi tidak bisa mencapai pulau itu. Mereka terpaksa kembali ke Inggris, tanpa pernah mengetahui nasib pasti keluarganya dan seluruh koloni. Sejak saat itu, koloni Roanoke dikenal sebagai The Lost Colony, koloni yang hilang. Teori-teori misteri. Selama lebih dari 400 tahun, banyak teori muncul untuk menjelaskan apa yang terjadi pada koloni Roanoke. 1. Bergabung dengan suku Keroatoan. Teori yang paling masuk akal adalah bahwa para kolonis pindah ke Pulau Keroatoan dan berbaur dengan suku asli. Beberapa laporan abad ke-17 menyebut ada orang asli dengan mata abu-abu dan rambut terang yang mungkin keturunan kolonis. Namun bukti arkeologis yang jelas belum pernah ditemukan. 2. Dimusnahkan oleh suku lain. Ada kemungkinan koloni diserang oleh suku lain yang bermusuhan. Namun, tidak ada jejak perlawanan, tulang, atau benda yang terbakar di lokasi Roanoke. Semua terlihat ditinggalkan dengan rapi. 3. Kelaparan dan penyakit koloni mungkin meninggalkan Roanoke karena kehabisan makanan atau terserang penyakit, lalu mencoba mencari tempat baru. Namun jejak perjalanan mereka tidak pernah ditemukan. 4. Beberapa teori menyebut bahwa kolonis ditangkap dan dijadikan budak oleh suku lain. Tetapi sekali lagi, tidak ada catatan atau bukti arkeologi yang mendukung. 5. Konspirasi Spanyol. Pada masa itu, Spanyol dan Inggris adalah musuh besar. Ada teori bahwa Spanyol menemukan koloni Inggris ini dan memusnahkannya. Namun catatan militer Spanyol tidak pernah menyebutkan penyerangan terhadap Roanoke. 6. Teori supernatural seiring waktu. Kisah hilangnya Roanoke berkembang menjadi legenda horor. Ada yang percaya kolonis menghilang karena kutukan, ritual suku asli, bahkan diculik oleh makhluk misterius. Kata Keroatoan bahkan menjadi simbol kutukan dalam budaya populer. 7. Teori asimilasi bertahap. Beberapa peneliti modern percaya kolonis tidak lenyap sekaligus, melainkan berbaur sedikit demi sedikit dengan berbagai suku, sehingga identitas mereka hilang dalam generasi berikutnya. Usaha modern mengungkap misteri. Pada abad ke-20 dan 21, para arkeolog mencoba mencari bukti lebih lanjut. Ekskavasi di Pulau Hatteras menemukan artefak Eropa seperti cincin, pedang, dan peralatan logam yang berasal dari abad ke-16. Namun sulit dipastikan apakah itu benar peninggalan koloni Roanoke atau dari kontak perdagangan lain. Pada tahun 2012, sebuah peta kuno milik John White diperiksa dengan teknologi modern. Ditemukan simbol rahasia yang mungkin menunjukkan lokasi baru di daratan utama. Ekspedisi arkeologi dilakukan dan ditemukan beberapa barang Eropa. Namun, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa itu benar-benar kolonis Roanoke. Hingga kini, meski sudah ratusan tahun berlalu,
Tidak ada jawaban pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada koloni itu. Penutup menggantung. Hilangnya koloni Roanoke adalah kisah yang membingungkan, menyedihkan, sekaligus menyeramkan. Bayangkan meninggalkan tanah air, menempuh perjalanan berbulan-bulan, lalu lenyap dari sejarah tanpa jejak. Apakah mereka benar-benar berbaur dengan suku Kroatoan dan hidup damai hingga generasi berikutnya? Apakah mereka dimusnahkan oleh bencana atau peperangan yang tidak pernah tercatat? Atau apakah kata Kroatoan adalah pesan terakhir dari sesuatu yang jauh lebih misterius? Hingga kini, Roanoke tetap menjadi misteri. Dan mungkin memang ada rahasia yang tidak akan pernah kita ketahui. Jadi, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada koloni Roanoke? Apakah mereka benar-benar hilang? Atau justru masih meninggalkan jejak yang belum kita temukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan ingatlah, sejarah tidak selalu memberi kita jawaban. Jika kalian suka dengan informasi menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di ruang tutur lainnya.